Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, hukum menikah dengan perempuan nakal yang pekerjaannya berzina atau pelacur dalam Islam adalah tidak boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada suatu riwayat yang diceritakan oleh mursid dari Abu Mursid. Ada suatu riwayat yang diceritakan oleh mursid dari Abu Mursid. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk kawin dengan seorang pelacur. Perempuan itu telah berhubungan dengannya sejak zaman jahiliyah. Namanya Anak. Nabi tidak menjawab permintaan izin tersebut, sehingga turunlah ayat yang berbunyi, laki-laki tukang zina tidak pantas kawin, melainkan dengan perempuan penzina atau musyrik. Dan seorang perempuan tukang zina tidak pantas kawin, melainkan dengan laki-laki penzina atau musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran surat An-Nur ayat 3. Kemudian beliau bacakan ayat tersebut dan berkata, jangan kamu kawin dengan dia. Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmidzi. Ini justru hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mukminah yang mushannah atau ahli kitab. Yang mushannah juga seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang apa yang dimaksud dengan muhsanah, yaitu orang yang terpelihara ujarnya. Syarat muhsanah
Ini berlaku juga buat laki-laki yang selanjutnya disebut muhsan, seperti yang dikatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 24, yang terpelihara bukan penzina. Al-Qardawi mengatakan, barang siapa tidak mau menerima hukum yang bersumber dari kitab Allah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik yang tidak boleh dikawin kecuali oleh orang musyrik juga. Dan barang siapa yang mengakui hukum ini serta menerima dan mendukungnya, tetapi dia tidak menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharapkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina. Jelaslah ayat tersebut disebutkan sudah menerangkan masalah dera yang berbunyi sebagai berikut. Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, deralah masing-masing mereka itu 100 kali. Quran surat An-Nur ayat 3. Al-Qardawi mengatakan dera ini adalah hukum jasmani, sedang larangan kawin adalah hukum moral. Dengan demikian, maka diharamkan mengawini pelacur, sama halnya dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan menggugurkan kewarganegaraan orang yang bersangkutan dari hak-haknya yang tertentu menurut istilah sekarang. Mengosongkan rahim, Ibnul Qayyim setelah menerangkan arti ayat di atas mengatakan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran ini sudah selaras dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal yang sehat, sebab Allah tidak membenarkan hambanya ini sebagai kermo atau mencarikan jodoh seorang pelacur. Fitrah manusia pun akan menganggap jijik. Oleh karena itu, orang-orang apabila mencari kawannya, mereka mengatakan, pantas kamu suami seorang pelacur. Untuk itulah, maka Allah mengharamkan perkawinan semacam itu kepada orang Islam. Dan yang lebih jelas ialah bahwa kejahatan seorang perempuan ini dapat merusak tempat tidurnya suami dan keturunan yang justru oleh Allah dijadikan sebagai sarana kesempurnaan kemaslahatan mereka dan dinilai sebagai suatu nikmat. Sedang zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Oleh karena itu, kata Al-Qardawi, termasuk salah satu keistimewaan syariat Islam ialah mengharamkan dengan seorang pelacur sehingga dia bertaubat dan mengosongkan rahimnya. Caranya yaitu paling sedikit haid 1 kali. Lagi pula bahwa seorang pelacur adalah tidak baik, sedang Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang, mawadah warahmah. Dan apa yang disebut mawadah yaitu kemurnian cinta, maka bagaimana mungkin orang yang tidak baik
dapat dicintai oleh suami yang baik, ujar Al-Qardawi. Serupa dan seirama suami dalam bahasa Arab disebut zauj, yang berasal dari kata istiwaj, artinya istibat wat tawazun, serupa dan seirama. Jadi suami istri atau zaujan dalam bahasa Arabnya berarti dua orang yang serupa dan seirama, tidak bertolak belakang antara yang baik dan yang buruk, baik ditinjau secara hukum syar'i ataupun secara ukuran biasa, tidak akan dapat menghasilkan keserasian, seirama, kecintaan, dan kasih sayang. Maka tepatlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan jahat untuk laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, serta laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Sahabat YouTube Pakde Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang bolehkah menikahi seorang pelacur. Semoga bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita, dan semoga kita semua selalu mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.